Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahara, NIM A0120-316 dari Prodi Agribisnis kelas B. Nah, di sini saya akan mengerjakan tugas dengan mata kuliah pengantar aplikasi komputer, dan di sini saya akan mengerjakan tentang sistem operasi komputer. Secara umum, pengertian sistem operasi adalah perangkat lunak atau software yang berfungsi sebagai antarmuka dan pengatur semua sumber daya pada perangkat komputer. Peran utama OS yaitu menjadi penghubung antara tiga komponen utama yang terdiri dari software, aplikasi dan program, hardware, CPU, kartu grafis, monitor, keyboard, dan lain-lain, serta brainware yaitu pengguna atau manusia. Tanpa sistem operasi, sebuah komputer, konsol, game, maupun smartphone tidak akan bisa berjalan optimal, karena OS inilah yang berperan menjadi jembatan pengatur fungsi secara keseluruhan. Fungsi sistem operasi yang pertama adalah sebagai pengatur hardware, yang kedua menjalankan perintah dasar pada komputer, yang ketiga mengorganisir dan mengatur berbagai macam aplikasi. Yang keempat, menerjemahkan bahasa pemrograman dalam bentuk grafis, dan yang kelima untuk peran komputer yang lebih optimal. Jenis sistem operasi komputer. Yang pertama yaitu sistem operasi DOS atau MS-DOS. DOS bisa dibilang merupakan nenek moyang dari sistem operasi yang dimiliki oleh Microsoft saat ini. DOS yang juga merupakan singkatan dari Disk Operating System adalah awal mula metode sistem IBM. Layaknya perangkat komputer versi terdahulu, tampilan dari DOS masih hitam putih, hanya tulisan dan tidak ada gambaran yang ditayangkan karena masih jadul dan belum ada antarmuka. Proses memasukkan instruksinya pun menggunakan tulisan yang kini kita kenal dengan istilah command prompt. Adapun kelebihan sistem operasi DOS, yang pertama, ringan sehingga tidak menghabiskan banyak memori. Kedua, ukurannya kecil, dan yang ketiga memiliki kompatibilitas tinggi. Adapun kekurangan sistem operasi DOS, yang pertama belum ada antarmuka, kedua instruksinya hanya berupa tulisan dan tidak ada grafis. Yang kedua, sistem operasi Windows. Windows merupakan jenis OS terbesar di dunia yang saat ini banyak diadopsi untuk membantu mengakomodir kebutuhan sehari-hari, mulai dari komputer instansi, akademisi, hingga kebutuhan pribadi. Sekarang ini, Windows menjadi OS terbaik mengalahkan Linux dan operating system lainnya saat ini. Usai berhentinya proses pengembangan sistem operasi, MS-DOS Windows menjadi favorit pengguna karena tampilannya sudah terpasang di hampir seluruh komputer IBM dan komputer lainnya. OS Windows mampu tampil menarik dengan visual grafis GUI. Sebagai informasi, OS Windows sejatinya merupakan hasil revolusi dari MS-DOS yang beberapa tahun sebelumnya masih berbasis tulisan tanpa gambar. Adapun kelebihannya yang pertama yaitu tampilan antarmuka user-friendly, yang kedua lebih mudah dalam proses instalasi, yang ketiga aplikasi OS Windows melimpah. Dan adapun kekurangannya yaitu tidak open source, berbayar dan lumayan mahal, mudah diretas karena sistem keamanannya masih lemah. Yang keempat, rentan terkena serangan virus. Nah, yang ketiga yaitu sistem operasi Linux. Linux diperkenalkan pertama kali oleh Linus Torvalds pada tahun 1991 silam. Sistem operasi yang satu ini memiliki sifat open source, di mana pengguna dapat memodifikasi dan mendistribusikan kembali secara bebas tanpa perlu lisensi. Berkat fleksibilitas ini, rata-rata pengguna Linux kerap kali memasang dan melakukan konfigurasi sendiri untuk membangun sistem. Pengguna OS Linux mayoritas juga paham akan teknologi, sehingga perkembangan Linux sangat pesat dibandingkan OS Windows atau Mac OS yang kebanyakan merupakan pengguna sehari-hari. Adapun kelebihannya yang pertama yaitu open source, yang kedua gratis tidak ada biaya lisensi, yang ketiga perkembangannya sangat kencang karena dikembangkan banyak orang.
Adapun kekurangannya, yang pertama tidak dianjurkan bagi pengguna awam, yang kedua aplikasi Linux terbatas, dan yang ketiga cara install Linux terbilang susah. Yang keempat yaitu sistem operasi macOS. macOS atau singkatan dari Macintosh Operating System adalah sistem operasi eksklusif yang hanya terdapat di komputer Apple saja. macOS yang diluncurkan pada tahun 1994 pertama kali digunakan untuk komputer bernama Lisa. Lisa tak lain adalah komputer hasil racikan Steve Jobs setelah ia menempuh perjalanan di spiritual ke India. Di atas kertas, pengguna operating system yang satu ini memang tergolong relatif lebih sedikit dibandingkan pengguna Windows. Pasalnya, produk Apple dari dulu sampai sekarang tergolong sebagai perangkat mahal. Adapun kelebihannya, yang pertama itu lebih stabil, kedua tampilan antarmuka cocok untuk kebutuhan multimedia, yang ketiga memiliki keamanan tinggi dan tidak mudah diretas, yang keempat aman dari virus. Dan yang kekurangannya yaitu harganya relatif mahal, kurang optimal untuk gaming, tidak open source. Yang kelima yaitu sistem operasi Unix. Sistem operasi Unix sama halnya seperti DOS. Unix merupakan jenis OS komputer generasi lawas yang banyak digunakan hingga menjadi cikal bakal munculnya OS masa kini. Saat ini, Unix sendiri sudah mempunyai banyak versi yang bisa dipilih oleh pengguna. Terkait keunggulannya dan daya tarik utama, ada beberapa aspek yang bisa Anda coba. Namun dari segi pengguna, Unix saat ini sudah sangat jarang digunakan. Kelebihannya itu tidak mudah terkena virus. Yang kedua, gratis dan bisa digunakan cuma-cuma. Yang kekurangannya yaitu tampilan Unix kurang menarik, dan yang kedua tidak memiliki banyak pilihan drive. Kesimpulan tentang sistem operasi komputer yaitu program yang paling penting yang berjalan pada komputer. Setiap komputer tujuan umum harus memiliki sebuah sistem operasi untuk menjalankan program lainnya. Sistem operasi melakukan tugas-tugas dasar seperti mengenali input dari keyboard, mengirimkan output ke layar, melacak file dan direktori pada disk, dan mengendalikan perangkat peripheral seperti disk drive dan printer. Untuk sistem besar, sistem operasi memiliki tanggung jawab yang lebih besar dan kekuasaan. Hal ini seperti polisi lalu lintas itu akan memastikan bahwa program yang berbeda dan pengguna berjalan pada saat yang sama, tidak saling mengganggu. Sistem operasi ini juga bertanggung jawab atas keamanan, memastikan bahwa pengguna tidak sah mengakses sistem. Sistem operasi dapat diklasifikasikan sebagai berikut, yaitu user multi, memungkinkan dua atau lebih pengguna untuk menjalankan program pada saat yang sama. Beberapa sistem operasi mengizinkan ratusan atau bahkan ribuan pengguna bersamaan. Yang kedua, multiprocessing, yaitu mendukung menjalankan program pada lebih dari satu SPU. Yang ketiga, multitasking, yaitu memungkinkan lebih dari satu program untuk menjalankan secara bersamaan. Yang keempat, multithreading, memungkinkan bagian yang berbeda dari satu program untuk menjalankan secara bersamaan. Dan yang kelima yaitu real time, tanggapan ke input langsung. Sistem operasi tujuan umum seperti DOS dan Unix tidak real time. Sistem operasi menyediakan platform software di atas yang program lain yang disebut program aplikasi dapat berjalan. Program aplikasi harus ditulis untuk berjalan di atas sistem operasi tertentu. Pilihan Anda dari sistem operasi oleh karena itu menentukan untuk sebagian besar aplikasi yang dapat berjalan. Untuk PC, sistem operasi yang paling populer adalah DOS, OS, 2, dan Windows. Tetapi yang lain yang tersedia seperti Linux. Sebagai pengguna, Anda biasanya berinteraksi dengan sistem operasi melalui serangkaian perintah. Sebagai contoh, sistem operasi DOS berisi perintah seperti copy dan rename untuk menyalin file dan mengubah nama file masing-masing. Perintah diterima dan dilaksanakan oleh suatu bagian dari sistem operasi yang disebut prosesor atau interpreter. Perintah baris perintah antarmuka pengguna grafis memungkinkan Anda untuk memasukkan perintah
dengan menunjukkan dan mengklik pada objek yang muncul di layar. Sebuah proses adalah sebuah peristiwa adanya sebuah proses yang dapat dieksekusi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang sistem operasi komputer. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.